Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Psikologi 2A UIN Wali Songo Semarang yang beranggotakan Reviana Yuniarsi NIM 20070160010, Reina Salsabila NIM 20070160011, Tiara Putri Adnin NIM 20070160012, dan Sylvia Nurlaili NIM 20070160013 akan memberikan penjelasan terkait anxiety atau kecemasan dan juga depresi. Pastinya kita semua tidak lagi asing dengan istilah kecemasan dan juga depresi. Saya Reviana Yuniarsi NIM 20070160010 akan memberikan sedikit penjelasan terkait anxiety atau kecemasan. Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal yang wajar yang pernah dialami oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dilihat dari definisinya, menurut Neville Jeffrey, Ratu Spencer, dan Green Beverly, tahun 2005 memberikan pengertian tentang kecemasan itu sebagai suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Itu definisi dari Neville dan kawan-kawan pada tahun 2005. Ada lagi definisi menurut Sutarjo Wiramiharja tahun 2005. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum di mana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Dapat disimpulkan dari definisi 3 tokoh terkait kecemasan bahwa kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang, serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pembahasan selanjutnya terkait gejala-gejala kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan yang menggoncangkan karena adanya ancaman terhadap kesehatan. Individu-individu yang tergolong normal kadangkala mengalami kecemasan yang menampak, sehingga dapat disaksikan bahwa penampilan yang berupa gejala fisik maupun mental. Gejala tersebut lebih jelas pada individu yang mengalami gangguan mental. Lebih jelas lagi bagi individu yang mengidap penyakit mental yang parah. Menurut Neville Jeffrey, Spencer, dan Green Beverly, tahun 2005 mengklasifikasikan gejala-gejala kecemasan dalam 3 jenis gejala. Di antaranya ada gejala fisik, gejala behavioral, dan gejala kognitif. Gejala fisik dari kecemasan yaitu kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah atau tersinggung. Gejala behavioral dari kecemasan yaitu berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dan dependen. Sedangkan gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah,
pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan dan sulit berkonsentrasi. Menurut Khalilur Rahman tahun 2010, kecemasan berasal dari perasaan tidak sadar yang berada di dalam kepribadian sendiri dan tidak berhubungan dengan objek yang nyata atau keadaan yang benar-benar ada. Khalil mengemukakan beberapa gejala kecemasan, antara lain 1. Ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati. Hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. Yang kedua, adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan excited atau heboh yang memuncak. Sangat irritable dan akan tetapi sering juga dihinggapi depresi. Yang ketiga, diikuti oleh bermacam-macam fantasi, delusi, elusi, dan delusion of perception atau delusi yang dikejar-kejar. 4. Sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan sering kali menderita diare. Yang kelima, muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. Pembahasan selanjutnya terkait faktor-faktor penyebab kecemasan. Kecemasan hadir karena adanya suatu emosi yang berlebihan. Selain itu, keduanya mampu hadir karena lingkungan yang menyertainya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun penyebab yang lainnya. Musafir Az-Zahrani tahun 2005 menyebutkan faktor yang mempengaruhi kecemasan itu ada 2, lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosial. Mengapa lingkungan keluarga bisa menyebabkan kecemasan? Karena keadaan rumah dengan kondisi yang penuh dengan pertengkaran atau penuh dengan kesalahpahaman serta adanya ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anaknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta kecemasan pada anak saat berada di dalam rumah. Nah, sedangkan lingkungan sosial ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecemasan. Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan individu. Jika individu tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik dan individu tersebut menimbulkan suatu perilaku yang buruk, maka akan menimbulkan adanya berbagai penilaian yang buruk di mata masyarakat, sehingga dapat menyebabkan munculnya kecemasan. Kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata dan sewaktu-waktu terjadi pada diri individu, serta adanya penolakan dari masyarakat, menyebabkan kecemasan berada di lingkungan yang baru dihadapi. Itu menurut Patotisura Lumban Gaul tahun 2004. Sedangkan Pek Elina Raharisti Rufaidah pada tahun 2009 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan itu ada faktor fisik, faktor trauma atau konflik, dan lingkungan awal yang tidak baik. Penjelasannya, faktor fisik ini, kelemahan fisik dapat melemahkan kondisi mental individu sehingga memudahkan timbulnya kecemasan. Trauma atau konflik, munculnya gejala kecemasan sangat bergantung pada kondisi individu.
dalam arti bahwa pengalaman-pengalaman emosional atau konflik mental yang terjadi pada individu akan memudahkan timbulnya gejala-gejala kecemasan. Yang ketiga, lingkungan awal yang tidak baik. Lingkungan adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kecemasan individu. Jika faktor tersebut kurang baik, maka akan menghalangi pembentukan kepribadian sehingga muncul gejala-gejala kecemasan. Baik, selanjutnya pembahasan terkait jenis-jenis kecemasan. Kecemasan merupakan suatu perubahan suasana hati, perubahan di dalam diri sendiri yang timbul dari dalam tanpa adanya rangsangan dari luar. Mustamir Pedak tahun 2009 membagi kecemasan menjadi 3 jenis kecemasan. Ada kecemasan rasional, irasional, dan fundamental. Kecemasan rasional merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek yang memang mengancam. Misalnya, ketika menunggu hasil ujian, ketakutan ini dianggap sebagai suatu unsur pokok dari normal yang dari mekanisme pertahanan dasariah kita. Yang kedua, kecemasan irasional, yang berarti bahwa mereka mengalami emosi di bawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang mengancam. Yang ketiga, ada kecemasan fundamental. Kecemasan fundamental merupakan suatu pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia. Sedangkan Kartono Kartini pada tahun 2006 ini membagi kecemasan menjadi 2 jenis kecemasan. Ada kecemasan ringan dan juga kecemasan berat. Kecemasan ringan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ringan sebentar dan ringan lama. Kecemasan ringan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang, karena kecemasan ini dapat menjadi suatu tantangan bagi seorang individu untuk mengatasinya. Kecemasan ringan yang muncul sebentar adalah suatu kecemasan yang wajar terjadi pada individu akibat situasi-situasi yang mengancam dan individu tersebut tidak dapat mengatasinya, sehingga timbul kecemasan. Kecemasan ini akan bermanfaat bagi individu untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi-situasi yang sama di kemudian hari. Sedangkan kecemasan ringan yang lama adalah kecemasan yang dapat diatasi, tetapi karena individu tersebut tidak segera mengatasi penyebab munculnya kecemasan, maka kecemasan tersebut akan mengendap lama dalam diri individu. Ada juga kecemasan berat. Kecemasan berat adalah kecemasan yang terlalu berat dan berakar secara mendalam dalam diri seseorang. Apabila seseorang mengalami kecemasan semacam ini, maka biasanya ia tidak dapat mengatasinya. Kecemasan ini mempunyai akibat menghambat atau merugikan perkembangan kepribadian seseorang. Kecemasan ini dibagi menjadi 2, yaitu kecemasan berat yang sebentar dan lama. Kecemasan yang berat tetapi munculnya sebentar dapat menimbulkan traumatis pada individu jika menghadapi situasi yang sama dengan situasi penyebab munculnya kecemasan. Sedangkan kecemasan yang berat tetapi munculnya lama akan merusak kepribadian individu. Hal ini akan berlangsung terus-menerus bertahun-tahun dan dapat merusak proses kognisi individu.
Kecemasan yang berat dan lama akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, percepatan darah, excited atau heboh, gempar. Nah, ini kecemasan berat ini bahaya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Salsabila akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Jadi, apa sih kesimpulan dari gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistik, juga irasional, dan tidak dapat secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Menurut Sutarjo Wiramiharja, ia membagi gangguan kecemasan yang terdiri dari yang pertama ada panic disorder sama agoraphobia. Jadi panic disorder itu munculnya rasa takut atau gelisah berlebih secara tiba-tiba. Kondisi yang juga disebut dengan serangan kegelisahan ini dapat ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas menjadi pendek, pusing, otot menjadi tegang atau gemetar. Lalu agoraphobia itu apa? Agoraphobia itu suatu ketakutan yang mana dia berada dalam suatu tempat atau situasi di mana dia merasa bahwa ia tidak dapat atau sukar atau sulit menjadi baik secara fisik maupun psikologis untuk melepaskan diri. Lalu menurut Fitri Fauzia dan Julianti Widuri, ia membagi gangguan kecemasan dalam beberapa jenis. Ada yang pertama fobia spesifik, yaitu suatu ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau suatu yang spesifik. Lalu ada fobia sosial, yang mana suatu ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Lalu ada gangguan panik. Gangguan panik memiliki karakteristik terjadinya serangan panik yang spontan dan tidak terduga. Lalu ada gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Jadi ini bisa disingkat GAD. GAD itu kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif disertai dengan berbagai simptom somatik yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan pada penderita yang mana menimbulkan stres yang nyata. Nah, dampak kecemasan itu apa? Dampak kecemasan menurut Cutler, kecemasan yang berlebihan dapat mempunyai dampak yang merugikan pada pikiran serta tubuh, bahkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Lalu menurut Savitri Ramayah, kecemasan itu biasanya dapat menyebabkan dua akibat, yaitu kepanikan yang amat sangat dan karena itu gagal berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri pada situasi, lalu gagal mengetahui terlebih dahulu bahayanya dan mengambil tindakan pencegahan yang mencukupi. Lalu menurut Yutinus Semyun membagi beberapa dampak dari kecemasan ke dalam beberapa simptom. Antara lain simptom suasana hati, individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur, dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah. Lalu ada simptom kognitif. Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. Lalu ada simptom motor. Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simptom motor merupakan gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang dirasa mengancam. Lalu menurut
James M. Nulis, tidak ada orang yang pernah merasakan sensasi sederhana dengan sendirinya. Kesadaran sejak kita dilahirkan adalah keberagaman objek dan hubungan yang sangat banyak, dan apa yang kita sebut sensasi sederhana adalah hasil dari atensi diskriminatif yang didorong, sering sampai derajat yang sangat tinggi. Introspeksi sebagai metode penelitian tampaknya mulai ditinggalkan dan beralih pada konsep behaviorisme John B. Watson. Dalam konsep behaviorisme, perilaku harus dapat diobservasi oleh orang lain dan berbagai respon harus dapat diukur secara objektif. Fokus perhatian di bidang kesadaran ini menurut Rubin dan McNeil seharusnya tidak mengejutkan karena hal itu sangat fundamental bagi setiap hal yang kita lakukan. Dari perspektif seorang pakar neuroscience modern, Greenfield, dikatakan, penjelasan ilmiah apapun tentang kesadaran harus objektif dan mencakup properti fisik otak. Tetapi pada saat yang sama, bagaimanapun ia harus mempertimbangkan yang subjektif. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Adnin, NIM 20070160112 akan melanjutkan penjelasan mengenai kecemasan yang telah dijelaskan oleh Reina Salsabila. Nah, yang selanjutnya ini tentang hadis kecemasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran, cemas, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5642 dan Muslim nomor 2573. Nah, Rasulullah kan menyebutkan bahwa seorang muslim yang mengalami suatu permasalahan pasti akan diampuni dosa-dosanya. Tentu jika kita bersabar dan berusaha menerimanya, supaya tidak terjadi depresi dalam hidup kita. Nah, lalu apa itu depresi? Menurut Gerald C. Davison, tahun 2004, depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari, dan menarik diri. Lalu menurut Rice PL, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, baik berpikir, berperasaan, dan berperilaku pada seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Menurut Ius Yosef, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, dan merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna, dan putus asa. Menurut Chaplin, depresi ada dua keadaan, yaitu pada orang normal dan pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan seperti kesedihan, kepasrahan semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan pada kasus patologis, depresi merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang, disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpasan, tidak mampu, dan putus asa. Sedangkan menurut Kartono, depresi adalah kemuraman hati, seperti kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan yang patologis sifatnya. Biasanya timbul oleh rasa inferior, sakit hati yang dalam, penyalahan diri sendiri, dan trauma psikis. Jika depresi itu psikotis sifatnya, maka disebut melankolis. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Nah, lalu gejala fisik depresi itu apa aja? Yang pertama, gangguan pola tidur. Ketika seseorang mengalami depresi, secara otomatis ia akan memikirkan banyak hal yang sedang dialaminya, segala permasalahannya, sehingga karena terlalu banyak berpikir, pola tidur seseorang tersebut bisa terganggu, yang biasanya yang normalnya sekitar jam 9-10, karena terlalu banyak berpikir, stres, jadi tidur setelah tengah malam. Dan hal tersebut biasanya terjadi terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas pada keesokan harinya dan bisa menyebabkan insomnia juga. Nah, yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas. Yang ketiga, sulit makan atau makan berlebihan. Setiap orang memiliki gejala depresi yang berbeda. Oleh sebab itu, seseorang ketika depresi bisa sulit makan atau makan berlebihan. Selanjutnya, gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, dan nyeri kronis. Terkadang juga merasa berat di tangan dan di kaki. Energinya lemah, merasa lelah, dan menjadi lamban. Juga sulit berkonsentrasi, mengingat, serta memutuskan. Kalau tadi itu gejala fisik, yang selanjutnya inilah gejala psikis depresi. Yang pertama, rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Lalu rasa putus asa dan pesimis, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Selanjutnya, tidak tenang dan gampang tersinggung. Lalu berpikir ingin mati atau bunuh diri. Selanjutnya, sensitif. Yang terakhir adalah kehilangan rasa percaya diri. Saya Sylvia Nurlaili akan melanjutkan presentasi mengenai gejala sosial depresi. Yang pertama adalah menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, seperti menarik diri, menyendiri, dan malas. Yang kedua, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Penyebab depresi. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Jika seseorang di dalam riwayat kesehatannya memiliki keluarga yang mengalami depresi, maka terdapat kecenderungan untuk mengalami depresi juga. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Gangguan depresi terbagi menjadi dua, yaitu Major Depressive Disorder atau MDD dan Dystemic Disorder atau gangguan distemik. Penanganan depresi. Yang pertama adalah perubahan pola hidup. Dalam penanganan depresi, pada perubahan pola hidup, yang pertama adalah berolahraga, yang kedua mengatur pola makan, yang ketiga berdoa, yang keempat memiliki keberanian untuk berubah, dan yang terakhir adalah rekreasi. Penanganan depresi yang kedua adalah terapi psikologi. Terapi psikologi dibagi menjadi 4, yaitu terapi interpersonal, terapi kelompok, terapi humor, dan terapi kognitif. Yang terakhir adalah pengobatan. Beberapa obat antidepresan yaitu lithium, MAOs, dan tricyclics. Pencegahan depresi. Yang pertama adalah bersikap realistis. Yang kedua,
Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kegagalan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh. Yang kelima, dukungan keluarga. Yang keenam, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian. Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Yang kesembilan, tidak menyendiri. Dan yang kesepuluh adalah lebih religius atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.